Perkenalkan, nama saya Hadianto dengan NPM 2151096. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem kekerabatan dan perkawinan menurut hukum adat. Hukum adat kekerabatan adalah hukum adat yang mengatur tentang bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat. Jadi, hukum ini mengatur tentang pertalian sanak adat berdasarkan pertalian darah atau seketurunan, pertalian perkawinan, dan perkawinan adat. Hukum ini memiliki 3 sistem. Yang pertama yaitu sistem kekerabatan patrilineal, adalah sistem kekerabatan yang hubungan keturunannya itu dilihat dari sisi anak laki-laki atau bapak. Di dalam kedudukan ini, anak laki-laki memiliki peran utama atau perannya lebih penting dibandingkan anak perempuan. Sistem kekerabatan ini biasanya diikuti oleh masyarakat Tionghoa, Batak, Bali, dan Lampung. Sistem kedua yaitu sistem kekerabatan matrilineal. Sistem keturunan ditarik dari garis perempuan atau ibu, di mana kedudukan anak perempuan lebih penting daripada anak laki-laki. Sistem matrilineal ini agak dia kebalik dari sistem patrilineal. Jadi sistem kekerabatan matrilineal ini biasanya diikuti pada masyarakat Minangkabau. Kalau sistem parental itu sistem parental atau bilateral, sistem keturunan ini ditarik dari garis kedua sisi atau bapak dan ibu, atau sering disebut juga orderly, artinya kedudukan suami istri sederajat dan seimbang. Sistem kekerabatan ini biasanya diikuti masyarakat Jawa, Aceh, dan Kalimantan. Perkawinan menurut hukum adat. Perkawinan adat adalah salah satu perkawinan yang sangat penting di dalam kehidupan bermasyarakat, karena perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria saja, melainkan orang tua dari kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Bahkan dalam hukum adat, perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa sangat penting bagi arwah para leluhur kedua belah pihak. Asas perkawinan dalam hukum adat. Yang pertama yaitu perkawinan bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal, bahagia, rukun, dan damai. Yang kedua yaitu sahnya perkawinan menurut hukum adat. Itu dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan. Yang kedua itu adat pengakuan dari anggota kerabat. Yang ketiga yaitu perkawinan dalam hukum adat tidak dipengaruhi oleh faktor usia. Misalnya itu contohnya di daerah Kerinci atau Jambi, Toraja, Pulau Rote, atau NTT. Yang itu di Jawa disebut juga kawin gantung. Artinya, meski perkawinan dengan anak di bawah umur sudah dilakukan, namun untuk melakukan hubungan badan harus menunggu mereka dewasa. Contoh yang ketiga itu di Sunda disebut ngarah gawe. Artinya, suami tinggal dan bekerja di rumah istri untuk kepentingan keluarga istri sambil menunggu istrinya dewasa. Terus yang keempat, dalam hukum adat juga dikenal poligami atau perkawinan bermadu. Misalnya yaitu di Bali disebut Grasta Trensa Trensna. Yang kedua di Lampung disebut Meguai. Meguai. Ada juga bentuk perkawinan adat. Yang pertama yaitu endogami. Endogami adalah suatu perkawinan antara etnis, klan, suku, kekerabatan dalam lingkungan yang sama. Yang kedua yaitu eksogami. Eksogami adalah suatu perkawinan antara etnis, klan, suatu kekerabatan dalam lingkungan yang berbeda. Nah, sedangkan eksogami ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu eksogami conobium ex metris. Terjadi bila
dua atau lebih lingkungan bertindak sebagai pemberi atau penerima gadis seperti pada perkawinan suku Batak dan Ambon. Yang kedua yaitu eksogami, Conobium seistrim sesnetris. Apabila pada dua atau lebih lingkungan saling tukar-menukar jodoh bagi para pemudanya. Eksogami ini melingkupi heterogami dan homogami. Heterogami adalah perkawinan antar kelas sosial yang berbeda, seperti misalnya anak bangsawan menikah dengan anak petani. Kalau homogami adalah perkawinan antara kelas golongan sosial, sama seperti contoh pada anak saudagar atau pedagang yang kawin dengan anak saudagar atau pedagang. Sistem perkawinan dibagi menjadi dua, yaitu pada masyarakat unilateral atau masyarakat yang berklan harus menggunakan perkawinan eksogami dan endogami. Kalau yang pada masyarakat parental, elotrogami atau sistem perkembangan yang tidak mengandung unsur-unsur larangan atau keharusan seperti pada endogami dan eksogami. Contohnya yaitu kayak hubungan darah yang terlalu dekat atau bisa dibilang nasab. Yang kedua karena hubungan perkawinan atau musyawarah. Terdapat beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam suatu perkawinan. Yang pertama yaitu hukum agama. Yang kedua yaitu perbedaan kedudukan. Misalnya pada adat Lampung, penyibang dengan beduo, sistem kasta di Bali dan sistem kasta di Bali. Yang ketiga yaitu karena hubungan kekerabatan. Misalnya itu Bedusana di Minangkabau, Aku Kelamo di Lampung, dan satu marga di Batak maupun di Tionghoa. Contoh satu marga itu maksudnya itu kayak marga Tan sama Tan itu nggak boleh, nah gitu. Atau marga yang sama. Dalam perkawinan hukum adat terdapat beberapa bentuk hukum adat. Yaitu pertama perkawinan jujur. Perkawinan jujur itu perkawinan pada masyarakat patrilineal, yaitu pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak wanita berupa barang berbentuk magis. Misalnya yaitu Batak dengan kain ulos, perempuan tersebut lepas dari ikatan kekeluargaannya dan masuk ke dalam klan suaminya, dan selanjutnya ia berhak dan berkewajiban atas tugas dari klan suaminya. Atau jujur ini adalah diberikan untuk kerabat mas kawin untuk perempuan Seharusnya berbentuk logam. Contoh lainnya yaitu adalah di Nias, Lampung Timur dan Bali. Fungsinya yaitu fungsi jujur itu satu, yuridis, merubah status perempuan masuk ke klan suami. Kedua, ekonomis, pergeseran kekayaan suami kepada keluarga istri. Ketiga, sosiologis, penghormatan keluarga suami kepada keluarga istri. Yang kedua perkawinan somendo atau sering juga disebut semanda, yaitu bentuk perkawinan pada masyarakat matrilineal di mana mempelai suami dijemput dan sesudah perkawinan masing-masing tetapi memegang klan masing-masing. Tempat kediaman yaitu matriloka, istri tetapi tinggal di keluarga. Matriloka yaitu artinya suami tetap matriloka artinya itu istri tetap tinggal di keluarga sebelum dengan harta pusaka. Yang kedua, patriloka, suami tetap tinggal di keluarga sebelum dengan harta pusaka. Yang ketiga, semi lokal, sesuai dengan perjanjian. Umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang mempertahankan garis keturunan ibu atau perempuan atau sering disebut matrilineal. Dalam perkawinan semenda, calon pengantin laki-laki atau kerabatnya tidak memberikan uang jujur kepada calon pengantin perempuan. Malah sebaliknya berlaku
adat pelamaran oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki, atau misalnya di Minangkabau. Yang ketiga yaitu perkawinan bebas atau sering disebut perkawinan mandiri. Tidak ada keharusan untuk menikah dengan siapapun kecuali larangan, yaitu nasab dan musyawarah. Umumnya berlaku di masyarakat yang bersifat parental, atau misal contohnya itu Jawa, Sunda, Aceh, Kalimantan, dan Sulawesi, di mana kaum kerabat tidak banyak campur tangan dalam rumah tangga, kedudukan dan hak suami istri berimbang atau seimbang. Dan biasanya setelah perkawinan maka suami istri tersebut pisah dari orang tua masing-masing atau mencar atau mentas. Yang terakhir yaitu perkawinan campuran. Perkawinan campuran adalah perkawinan yang terjadi antara suami istri yang berbeda suku, bangsa, adat, budaya, dan agama yang dianutnya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UUP atau disingkat dengan UUP, Undang-Undang Perkawinan, tidak mengatur hal demikian, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campur menurut UUP tersebut adalah perkawinan suami istri yang berbeda kewarganegaraannya. Yang terakhir, dalam perkawinan hukum adat terdapat asas-asas yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar, yaitu yang pertama, satu, asas atau ketentuan. Dua, ketentuan dalam hukum adat yang sesuai dimasukkan dalam undang-undang perkawinan. Yang pertama yaitu larangan perkawinan antara yang mempunyai hubungan darah sangat dekat. Yang kedua, ketentuan seorang wanita yang putus perkawinannya harus berlaku waktu tunggu. Yang ketiga, kedudukan harta benda dalam perkawinan. Keempat, ketentuan hak dan kewajiban orang tua dan anak atau kayak hak asuh. Yang kedua, asas atau ketentuan dalam hukum adat yang tidak diatur tetapi tidak bertentangan dan masih berlaku, yaitu dalam hal pertunangan, pemberian hadiah, perkawinan, bentuk-bentuk dan upacara perkawinan dalam hukum adat masih berlaku. Yang ketiga yaitu asas-asas atau ketentuan-ketentuan dalam hukum adat yang tidak sesuai dan tidak berlaku. Yang pertama yaitu kawin lari. Yang kedua, pasal 7 ayat 1 yang menentukan usia kawin sangat otomatis melanggar perkawinan anak-anak atau perkawinan gadis muda belia, kayak perkawinan di bawah umur lah. Yang ketiga yaitu pasal 19 PP nomor 9 atau 1975 yang menyebutkan alasan cerai yang secara otomatis melarang perceraian di luar alasan tersebut. Misalnya karena faktor magis atau hukum perkawinan adat. Demikian penjelasan saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.